warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nur Soleha dengan NIM 2023 010104 018. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada pembelajaran hari ini, saya akan mengajarkan materi terkait dengan pengukuran panjang dan berat satuan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ana. Sebelum memulai materi hari ini, jika kakak bilang, "Siswa kelas 3 apa kabarnya?" Kalian jawab, "Baik." "Siapkah kalian untuk belajar?" Kalian jawab, "Siap." Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Mulai ya. Siswa kelas 3 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Kita pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan pengukuran panjang dan berat. Nah, sebelum kakak melanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah bagaimana cara kita mengetahui seberapa besar atau panjang sesuatu. Misalnya, bagaimana cara kita mengetahui panjang pulpen ini? Maka apa yang harus kita lakukan? Mengukur, ya, pinter. Nah, yang harus kita lakukan untuk mengetahui perbedaan panjang dua pulpen ini adalah dengan mengukurnya. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur pulpen apa? Penggaris. Ya, pinter. Nah, selain itu, jika kita ingin mengetahui seberapa jauh jarak rumah ke sekolah, biasanya menggunakan alat ukur apa? Meteran, ya, pinter. Sebelum kita mengetahui seberapa panjang pulpen ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu satuan apa yang kita lakukan untuk mengukur panjang. Di sini ada beberapa satuan panjang yang harus kita ketahui. Yang pertama ada km yang berarti kilometer, hm itu hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Coba ulangi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Coba kalian perhatikan meja pembelajaran yang ada di depan. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, yang berarti kali 10. Nah, caranya saat kalian berada di kilometer dan menuju hektometer, berarti turun satu tangga. Nah, dari turun satu tangga ini berarti dikali 10. Kalau kilometer ke dekameter berarti turun berapa tangga? 2. Berarti dikali 100. Berarti dikali 100. Setiap satu tangga itu kan dikali 10. Berarti kalau 2 tangga 100. Kalau 3 tangga 1000. Nah, gitu. Begini. Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? 3. Nah, berarti kilometer ke hektometer 10. Hektometer ke dekameter 100. Kemudian ke meter berarti 1000. Nah, begitu caranya. Sudah mengerti? Selanjutnya, untuk panah yang mengarah ke atas ini apa? Bagi 10. Nah, jika panah ke atas adalah bagi 10, maka panah ke bawah berarti dikali 10. Maksudnya, jika dari milimeter naik ke sentimeter berarti dibagi, karena naik 1 tangga, ya, betul. Kalau naik lagi ke desimeter berarti berapa tangga? 2. Nah, kalau 2 tangga, naik 2 tangga berarti dibagi berapa? Nah, dibagi 100.
100. Kalau 3 tangga? Nah, betul. Ingat kan? Kalau turun berarti dikali 10. Kalau turun 2 tangga dikali 100. Kalau 3 tangga? 1000. Nah, betul. Kalau naik berarti naik 1 tangga dibagi berapa? 10. Kalau 2 tangga? 100. Kalau 3 tangga? 1000. Nah, ingat ya. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sapi mampir tuku kopi ning ngarep kantor polisi. Aku golek lawu yo wis salah 10. Rada tapi tetep pengen ibu. Selanjutnya, kakak punya beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Coba Agil, baca nomor 1. Ubah 5 meter menjadi sentimeter. Ya, bagaimana caranya? Kakak praktekkan dulu ya. Pertama itu kan, kita cabut dulu ini hewannya. Pertama kan 5. 5 ini di, coba soalnya berapa? 5 di meter. Berarti dia di sini. 5 di meter. Nah, kalau diubah ke sentimeter, dia naik atau turun? Turun. Nah, kalau turun, tadi dikali atau dibagi? Dikali. Ya, betul. Berarti dari meter, DM, dan CM berarti turun berapa tangga? Turun 2 tangga. 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti dikali berapa? Dikali 100. Nah, berarti 5 dikali 100 berapa hasilnya? 500 Ya, jadi hasilnya di sini adalah 500 cm. cm. Pinter. Sepertinya kalian sudah tahu yang soal nomor 1. Sekarang coba Fadil baca yang nomor 2. Ubah 9 meter menjadi kilometer. Nah, bagaimana caranya? Coba kamu maju, bagaimana cara mengerjakannya? Coba Fadil maju. Ubah 9 meter menjadi kilometer. Berarti angka berapa yang diambil? 9 Ya, angka 9 diambil, simpan di. meter. Ya, betul. Nah, ini kan meter menuju kilometer. Berarti dia naik atau turun? Naik. Jika naik, berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Nah, jika naik 3 tangga, kan dari meter, dekameter, hektometer, ke kilometer, berarti naik berapa tangga? Naik 3. Nah, betul, 3 tangga. Berarti dibagikan, berarti ambil 3 nol. Nah, di mana disimpan di nolnya? Di dekameter, kemudian hektometer, dan di kilometer. Jadi hasilnya berapa? Kan ini kan naik berarti dibagi 1000. Berarti hasilnya berapa? 9 kilo. Nah, coba tulis. Ya, beri tepuk tangannya.
Selanjutnya kita akan lanjutkan soal yang ketiga. Coba Akil baca. Ukur panjang ke dalam sentimeter. Kemudian perkirakan berapa milimeter panjang buku tersebut. Untuk soal yang nomor 3, apakah kalian sudah tahu cara mengerjakannya? Belum. Jika belum, kakak jelaskan dulu ya. Nah, ukur panjang ke dalam sentimeter. Maksudnya ini adalah ukur bukumu ke dalam sentimeter. Kemudian perkirakan berapa milimeter panjang buku tersebut. Caranya, coba kalian ukur dulu bukunya kalian. Berapa? 25. Panjangnya 25. Coba Akil. Berapa panjangnya? 26. 26. Jadi lebih panjang punya Akil ya. Untuk panjang yang buku pertama punya Fadil berapa panjangnya? 25 25 sentimeter. Kemudian kita mau ubah ke milimeter. Ingat ya, 1 cm sama dengan 10 milimeter. Nah, kenapa jadi 10 mm? Karena ini tuh turun satu tangga. Ingat, kalau turun satu tangga berarti dikali. Kalau naik berarti dibagi ya. Karena 1 cm ke milimeter. Milimeter berarti 10 milimeter. 25 dikali berapa? 10 apa? 10 milimeter. 10 milimeter sama dengan berapa? Nah, di sini ada 25 cm dikali 10 milimeter. Sudah tahu hasilnya? Belum? Jika belum tahu caranya atau perhitungannya, kita gunakan perkalian bersusun ya. Di sini ada 25 dikali 10. 5 kali 0? 5 kali 0? 0. 0, betul. 2 kali 0? 0. 1 kali 5? 5. 2 kali 1? 2. Hasilnya berapa? 0-nya turun. 0 tambah 5? 5. Akil, 0 tambah 5 berapa? 5. Terus ini 2-nya tuh turun. Jadi hasilnya 25 cm. Jika pergi ke milimeter, maka hasilnya 250 milimeter. ya betul, 250 milimeter. Pinter. Sekarang buku punya Akil. Panjang bukunya Akil berapa? 26 cm. Sama dengan panjang bukunya kan 26 cm. Kemudian perkirakan berapa milimeter panjang buku tersebut. Berarti dari centimeter ke milimeter. Masih ingat kan tadi? Kalau kita berada di sentimeter ke milimeter berarti turun atau naik? Turun. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Dikali. Ingat, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Ingat, 1 cm sama dengan 10 milimeter. Jadi di sini berarti 26 cm dikali berapa? Kali 10 milimeter. Sudah tahu cara ngitungnya? Sudah. Bagaimana? Coba. Tunggu dulu, Ibu hapus dulu.
26. 26 dikali 10. 6 kali 0. 0. 2 kali 0. 0. 1 kali 6. 6. 2 kali 1. 2. Kita jumlah. Nolnya turun. 0 tambah 6 berapa? 6. Kemudian 2-nya turun. Jadi hasilnya berapa? 260 milimeter. Pinter. Sepertinya kalian sudah bisa ya cara mengukur menggunakan satuan panjang. Oh iya, coba ulangi. Apa aja satuan panjang yang digunakan untuk mengukur? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk soalnya kalian sudah bisa kan? Sudah. Kalau sudah bisa, kita beri aplaus untuk kita. Setelah tadi kita sudah selesai belajar terkait dengan satuan panjang, sekarang kita belajar terkait dengan satuan berat. Nah, satuan berat adalah bagaimana cara kita mengetahui seberapa berat suatu benda. Untuk mengukur satuan berat, ada beberapa satuan yang harus kalian tahu. Yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sudah tahu kan sekarang ada berapa? Ada 7. 7. Pinter. Nah, masih ingat sebelumnya untuk mengukur satuan panjang? Untuk mengukur satuan panjang kan ada tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke atas. Sama juga di satuan berat. Nah, di satuan berat ada tanda panah ke bawah yang berarti turun 1 tangga itu dikali 10. 2 tangga dikali 100. 3 tangga 1000. Nah, misalnya jika kita berada di kilogram, kemudian kita ingin ke hektogram, berarti dia turun atau naik? Turun. Kalau turun berarti dikali. Jika kilogram ke gram, berarti turun berapa tangga? 2. Gram ke kilogram ke gram berapa tangga? 3. 3. Kalau 3 tangga, kilogram, hektogram itu 1 tangga. Berarti dikali 10. Kalau ke dekagram berarti dikali 100. Berarti kalau kilogram ke gram dikali 1000. Pinter. Sekarang untuk tanda panah yang naik itu berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Misalnya miligram ke sentigram itu naik atau turun? Naik. Kalau naik berarti dibagi. Kalau 1 tangga dibagi 10 atau dibagi 100? 10. Pintar. Kalau miligram ke desigram naik berapa tangga? 2. Kalau 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau dari sentigram ke dekagram naik berapa tangga? 3. Kalau naik 3 tangga berarti dikali berapa? Dikali atau dibagi? Dibagi berapa? 1000. Pinter. Nah, sepertinya kalian sudah bisa bagaimana sih caranya mengukur menggunakan satuan berat. Jika naik ke atas berarti dibagi, jika turun ke bawah berarti dikali. Ya. Karena kalian sudah tahu bagaimana cara mengukur pengukuran satuan berat, sekarang kakak punya beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Sudah tahu kan caranya? Sudah. Nah, yang nomor 1, Akil. Coba baca soalnya. 6 kilogram berat. Nah, bagaimana caranya? Coba maju ke depan. Coba bagaimana caranya? Ambil angka 6, disimpan di kilogram.
Ya, kemudian diubah ke gram. Gram. Kalau ke gram naik atau turun? Turun. Turun. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Dikali. Ya, kalau dikali, berapa dikali berapa? Turun berapa tahu nggak? 3. 3, berarti ambil nolnya 3. Nah, kemudian kilogram ke hektogram dikali Dikali 10. 10. Simpan nolnya 1. Kemudian dari kilogram, hektogram ke dekagram dikali berapa? 100. Ini nolnya cabut, simpan di sini. Itu simpan sini. Ya. Ya, biar. Ini simpan di sini nolnya. Ini simpan di sini. Karena dikali 100. Jadinya ini disimpan di sini. Kemudian dari kilogram, hektogram, kemudian dekagram ke gram. Berarti dikali berapa? Dikali 1000. 1000. Berarti nolnya berapa kalau 1000? 3. 3. Nah, ini nolnya berarti disimpan di gram. Nah, cabut nolnya, simpan di gram. Nah, sekarang tahu kan kalau 6 kg diubah ke gram hasilnya berapa? 600 gram. Masa 600 gram? 6 kilo diubah ke gram. 6000 gram. 6000 gram. Nih, tulis. Ya, betul. Beri tepuk tangannya. Untuk nomor 1, Akil sudah benar. Jawabannya berapa? 6000 gram. Sekarang nomor 2, Fadil, coba baca. 3 gram diubah ke Dekagram. Coba maju, bagaimana caranya? Coba praktekkan bagaimana caranya mengubah 3 desigram ke dekagram. Ambil angka 3. Nah, 3 itu di mana? Desigram. Kemudian diubah ke dekagram. Untuk dekagram dia naik atau turun? Naik. Kalau naik berarti dibagi. Dari desigram, gram ke dekagram naik berapa tangga? 2. Berarti dibagi 100. Dibagi 100. Kalau 100 nolnya berapa? 2. Berarti ambil 2 nol. Nah, dari desigram ke gram dibagi 10. Simpan nolnya 1. Nah, kemudian dari desigram, gram, kemudian ke dekagram dibagi 100. 100 nolnya berapa? 100 nolnya 2. 2. Nah, berarti nol ini disimpan di Dekagram. dekagram. Cabut. Tiganya juga dicabut. Simpan di dekagram. Tadi kan sudah disimpan di dekagram. Dari desigram, gram, kemudian ke dekagram itu dibagi
100. Jadi 3 dibagi 100 berapa? 0,03. Ya, tulis di sini. 3 apa? 3 gram. Ya, betul. Beri tepuk tangannya. Sebelum kita praktek menggunakan timbangan, sekarang coba Fadil duluan yang menimbang pakai timbangan. Tegak. Berapa beratnya? 35 kilogram. Ya, tulis di situ. (35 kilo). Sekarang gantian Akil. Coba Akil. Berapa Fadil beratnya? 27 kilogram. Ya, 27 kilogram. Sekarang Kak Ana yang menimbang ya. Kalian nanti catat ya. Coba perhatikan. Berapa beratnya? 48 kilogram. Berapa? 48 kilogram. Wah, 48. Kalian tadi sudah catat belum hasilnya? Sudah? Jadi nomor 1 siapa? Fadil. Berat badannya berapa? 35 apa? Kilogram. Kemudian yang kedua? Agil. Berapa? 27 kilogram. 27 kilogram. Yang ketiga? Berapa beratnya? 48 kilogram. 48 kilogram. Sekarang kita cari mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Yang paling berat berarti Kak Ana. berapa beratnya? 40 kilogram. 40 berapa? 48 kilogram. 48 kilogram. Yang sedang siapa? Saya. Berapa? 35 kilogram. 35 kilogram. Kemudian yang paling ringan? Agil 27 kilogram. Nah, sekarang sudah tahu kan caranya kita dalam menggunakan satuan panjang, kemudian satuan berat. Sekarang nggak perlu tanya-tanya lagi gimana sih caranya. Nah, sekarang kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, mudah dipahami, dan gambarnya bervariasi. Tetapi kami berupa dengan cara memperkalikan dan membagikannya. Selain itu, banyak kendaraan yang lalu lalang sehingga sulit untuk mendengarkan penjelasannya. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Dah.